Terima kasih Kak Angel. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Semangatnya luar biasa karena saya lihat tadi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, perwakilan Kalimantan ada, Sulawesi ada, Papua ada, Sumatera juga ada, Jawa banyak gitu ya, sudah hadir dan mempunyai sebuah spirit, mempunyai sebuah semangat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Dan di malam hari ini teman-teman semuanya pasti sudah kenal dengan istilah TPA begitu ya. Kalau terkait dengan TPA yang sering digunakan di Indonesia itu beberapa sumbernya ada dari Oto Bappenas, kemudian terkait soal-soal melihat potensi kecerdasan juga ada sumber soalnya dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia, kemudian ada juga yang terkait dengan tes bakat skolastik yang biasa diujikan untuk tes masuk perguruan tinggi yang terkait dengan Kementerian Keuangan atau LPDP. Itu secara umum kalau kita lihat indikatornya secara umum hampir sama gitu. Jadi untuk melihat potensi intelektual, kenapa sih tes TPA, tes TBS, tes kecerdasan diperlukan untuk mengetahui seorang itu layak tidak untuk melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi atau layak tidak mendapatkan beasiswa begitu. Ini terkait dengan potensi intelektual begitu ya. Jadi harapannya seseorang yang memiliki nilai atau skor tes bakat skolastik maupun tes potensi akademik yang tinggi diharapkan ini memiliki potensi intelektual yang tinggi pula gitu. Artinya ketika si pemberi beasiswa ini mempunyai sebuah keputusan, oke, saya berikan beasiswa kepada si A, si B, si C, harapannya adalah yang diberikan beasiswa itu bisa selesai tepat pada waktunya. Nah, ketika kita bicara tentang tes TPA ataupun tes kecerdasan lain dan juga tes bakat skolastik, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang soal-soal LPDP. Satu indikator yang selalu muncul di soal adalah terkait dengan kemampuan numerik, kemampuan kuantitatif, menghitung, baik menghitung cepat maupun soal-soal yang disajikan dalam bentuk soal cerita, begitu ya. Kalau untuk soal TPA yang bersumber di Oto Bappenas ini kan skor maksimalnya adalah 800, skor minimalnya adalah 200. Jadi dari jumlah soal 250 yang rinciannya juga sebarannya juga sama, ada kemampuan verbal, di dalam verbal ada kemampuan untuk melihat sinonim, perbendaharaan kata, kemudian antonim, kemudian logika, kemudian numerik juga cukup banyak ya terkait dengan numerik. Kemudian penarikan kesimpulan, figural, spasial, dan lain sebagainya. Di TPA untuk Bappenas soalnya ada 250. Sementara untuk soal kecerdasan yang bersumber dari Himpunan Psikologi Indonesia itu biasanya soalnya ada 100. Nah, kalau untuk yang soal disajikan di tes bakat skolastik untuk LPDP ini ada 60 soal. Namun indikatornya juga sama untuk melihat dari kemampuan verbal, kemampuan numerik atau kuantitatifnya, kemudian juga kemampuan untuk pemecahan masalah matematisnya seperti apa begitu. Ini rincian soal yang disajikan di numeriknya aja, numerik TPA Oto Bappenas ini hitung cepatnya ada 25 soal, kemudian soal deretnya 25 soal, dan seterusnya. Kemudian untuk yang di TPA LPDP, soalnya ada 60, dan satu soalnya skornya adalah 5, teman-teman semuanya udah tahu ya. Jadi skor maksimalnya kalau TPA Oto Bappenas tadi 800, kalau TPA LPDP ini skor maksimalnya adalah 300 begitu. Kalau misalkan asumsinya ada yang mempunyai grade minimal, katakanlah 180 misalkan, 180 standar minimalnya, berarti dari 60 soal kita harus bisa mengerjakan benarnya adalah 36 soal begitu. Nah, apa sih trik dan juga tips ketika kita bicara tentang soal-soal kuantitatif? Ada beberapa tips yang mungkin nanti akan saya bagikan. Yang pertama, tidak semua soal dikerjakan secara manual gitu. Jadi yang dimaksud dengan jangan terlalu rajin di sini, tidak semua soal harus dihitung satu persatu gitu. Kadang ada beberapa soal yang terkait dengan kemampuan numerik atau kemampuan kuantitatif, hitung cepat dan lain sebagainya. Ini banyak sekali trik yang kita bisa temukan. Karena apa? Karena untuk soal TPA Oto Bappenas itu bayangin aja ya, waktunya
dengan jumlah soalnya, itu satu soalnya punya durasinya sekitar 1 menit saja gitu. Bahkan ada beberapa sumber yang tidak mengatakan mengatakan tidak sampai 1 menit. Beda dengan LPDP ya, satu soalnya adalah 1,5 menit begitu. Artinya kan kalau dikerjakan secara manual bisa makan waktu yang banyak. Kalau ada soal seperti ini misalkan, soal sederhana 17 dikalikan dengan 125 tambahkan 83 dikali 125, kemudian hasilnya dibagi dengan 25, tentu saja kalau kita kerjakan secara manual, ini kan akan memakan waktu yang lama. Biasanya beberapa soal-soal seperti ini soal yang bisa kita sederhanakan. Istilahnya tuh yang sama kita keluarkan gitu. Kalau yang sama di dalam hal ini kan 125 nih. 125 kita keluarkan. 125 dibagi dengan 25. Ada 5 kan? Kemudian sisa yang dalamnya 17 ditambahkan dengan 83. Ini contoh sederhananya. Jadi dari hasil ini kita tidak mengerjakan cara manual 17 dikali 125 dan seterusnya, tapi ada beberapa trik yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah contoh bentuk-bentuk aljabarnya begitu. Oke, contoh lain lagi seperti ini. Oke, kalau ada tampilan soal seperti ini, kira-kira ini boleh teman-teman aktifkan mikrofonnya biar bisa berkomentar begitu ya, bisa berpendapat. Kalau ada soal 27 dikali 75 tambah 73 dikali 75 dikurangi 50 dikali 75, hasilnya dibagi dengan 25 dengan konsep kayak tadi, yang dikeluarkan berapa ini? Yang dikeluarkannya berapa? 75. 75, betul. 75-nya dibagi dengan 25 kan? Jadi 25. Kalau misalkan saya keluarkan, yang di luar ini 75 dibagi 25 kan 3. 3 dikalikan dengan sisanya dalam 75, 27 tambah 73, ini berapa? 100 dikurangi dengan 50. Jadi ini adalah 150 begitu. Contoh sederhana. Kemudian berikutnya soal yang seperti ini juga sama, tidak perlu terlalu rajin. Kedua ruas dikuadratkan dan seterusnya. Ketika ketemu soal seperti ini adalah salah satu soal untuk indikator kita bisa tidak melakukan sebuah estimasi gitu, pendekatan. Jadi kalau ada nilai dari akar 3 ditambah akar 96, ini berada di antara mana? Apakah 0 sampai dengan 1 atau 1 sampai dengan 2 dan seterusnya. Ini adalah sebagai bentuk untuk melihat seseorang bisa nggak nih melakukan estimasi gitu. Jadi kalau kita kerjakan dulu yang di dalamnya ini sebagai perkiraan gitu, akar 96 tuh kira-kira berapa koma gitu. Akar 96. Kira-kira sini berapa? Akar 96 itu kan berada di antara 81 sampai 100 kan? Jadi akar 96 itu adalah jawabannya 9 koma gitu, 9 koma titik-titik kalau kita bayangkan gitu. Nah 9 koma titik-titik ditambah dengan 3. Kalau tambah dengan 3 di dalam ini adalah 12 koma gitu. Nah 12 koma berarti berada di antara berapa dengan berapa gitu kan? Kalau 12 berarti kan bilangan kuadrat yang mengapit adalah 9 sampai dengan 16 begitu kan? Oh berarti nilai dari tadi akar 3 tambahkan akar 3 tambah akar 96 di sini jawabannya adalah berada di antara 3 sampai dengan 4. Ini juga tidak perlu dihitung secara manual gitu ya, menggunakan estimasi atau pendekatan. Kemudian kadang ada soal-soal seperti ini yang siswa mengerjakannya coret-coretnya adalah secara manual. Mungkin kalau teman-teman sering lihat trik gitu ya, lihat triknya kalau ada angka seperti ini 4,2 dikali 3,8, kemudian dilihat angka paling belakangnya 2 dikali 8, cari jawabannya belakangnya 6. Oh rupanya belakangnya 6 agak banyak nih, jadi kita harus punya trik-trik yang lain begitu. Nah biasanya kalau angka-angka seperti ini juga sering disajikan angka-angka cantik juga. Angka cantik itu maksudnya adalah sebenarnya soalnya bisa dikerjakan secara cepat, namun tampilan soalnya sepertinya agak sedikit rumit. Kalaupun misalkan tidak rumit, dikerjakan secara manual, mungkin butuh waktunya lebih dari 1,5 menit gitu. Padahal kita hanya punya waktu satu soal itu ada 1,5 menit saja gitu. Nah, kalau yang bentuk-bentuk soal seperti ini juga bisa ditrik gitu ya. Selain tadi, kalau misalkan gini, belakangnya 2, belakangnya 8. Kalau dikalikan belakangnya 6. Kita ambil yang belakangnya 6. Kalau misalkan hanya ada satu aja yang belakangnya 6, berarti itu adalah jawabannya. Tetapi rupanya yang belakangnya 6 itu ada 3 gitu. Jadi kita harus berpikir mana yang paling tepat begitu ya. Kalau 4,2 sampai dengan 3,8 kita bisa menggunakan trik angka tengahnya gitu. Angka tengahnya berapa?
di antara 42 sampai 38. Atau mungkin kalau misalkan kita bisa gunakan asumsinya gitu dulu. 42 dikalikan dengan 38. Oke, pola seperti ini kita ambil tengah-tengahnya kan 40 nih. Tengah-tengahnya 40. 40 kalau dikuadratkan 1600. Nah, ke atasnya 2, ke bawahnya 2. Karena ini bawahnya 38, atasnya apa 2. Ke atas 2, ke bawah 2. 2 dikuadratkan itu 4. Jadi kalau 42 kali 38 adalah 1600 dikurangi dengan 4 atau 1596 begitu. Jadi nanti kalau misalkan ada soal salah satunya menggunakan koma misalkan, saya sajikan seperti ini misalkan. Misalkan soalnya seperti ini. 4,2 dikalikan 38 misalkan. Tadi kita punya 42 kali 38 adalah 1596. Boleh kita tulis 1596, tetapi ada komanya 1. Jadi jawabannya adalah 159,6. Tetapi kalau soal di sini kan 4,2 dikalikan 3,8. Oh, berarti jawabannya adalah kisaran belasan gitu kan. Jawabannya 15,96 gitu. Bisa dipahami begitu ya? Dilihat jarak ke atas, jarak ke bawah. Nanti kita sama-sama coba trik mengerjakan hitung-hitung cepat agak banyak soalnya biar kita bisa berlatih bersama. Nah, ini juga sama konsepnya kayak tadi. 55 dikali 65. Biar cepat bagaimana cara pengerjaannya? Boleh kalau untuk awal-awal kita mengasumsikan 55 kali 65 dulu. Kalau 55 kali 65, tengahnya berapa sih? Tengahnya 60 ya. 60. Kalau 60 kalau dikuadratkan berapa? 3600. Dikurangi ke atas 5, ke bawah 5. Jadi 5 dikuadratkan. 3600 dikurangi 25 atau 3575. Tetapi soalnya di sini kan bukan 55 dikali 65, tapi 55 dikali 6,5. Geser 1, berarti jawabannya adalah 357,5 begitu. Bisa dipahami ya? Nah, biar semakin mudah dipahami, kita bersama-sama silakan aktifkan mikrofonnya. Kita hitung secara cepat soal-soal berikut ini. Dari yang tengah dulu aja deh. Kita tanpa menggunakan alat bantu hitung gitu ya. Dalam hal ini kita tidak menggunakan kalkulator dan sejenisnya, dan kita juga tidak menggunakan alat tulis. Coba 15 kali 25, tengah-tengahnya berapa? 20. 20 kalau dikuadratkan berapa? 400. 400. Ke bawah 5, ke atas 5, berarti 400 dikurangi 25, 375. 25 kali 35, 30. 900 kurangi 900 kan? Dikurangi 25. 875. Oke. 35 kali 45. 1600 kurangi 25. 1575. 75. Oke. 45 kali 55. 50. 2500. 475. Langsung ke bawah sini. 85 kali 95. 8100 dikurangi 25. Jadi 8075. 5. Acak lagi di sini. 4900 dikurangi 875. Jadi 4875. 5. Oke. Dan seterusnya yang lain bisa teman-teman coba sendiri. Nah, kalau bentuknya pengkuadratan yang belakangnya 5 dulu. 15 kuadrat, 25 kuadrat, sampai dengan 115 kuadrat. Kalau yang bentuk seperti ini, triknya begini. Kita istilahkan bilangan itu punya kakak adik gitu ya. Jadi kalau misalkan saya bilang 3, berarti kakaknya 4. Saya bilang 15, berarti kakaknya 16. Saya bilang 32, berarti kakaknya 33. Sebaliknya kalau adiknya 24 adalah 23. Adiknya 18 adalah 17, dan seterusnya. Jadi kita fokus di bilangan yang depan. Depan ini adalah 1. Kakaknya 1 berapa? 2. 2, oke. Saya ambil acak lagi, 75. Depannya adalah 7, kakaknya 7 adalah 8. Nah, angka yang di depan ini kalikanlah dengan kakaknya gitu. Kalikanlah dengan kakaknya. Jadi kalau 15 kuadrat, 1. Kakaknya kan 2 nih. Jadi 1 kali 2 begitu. 1 kali 2 kan 2. Belakangnya kasih 25 aja. Contoh kedua lagi. 25. Depannya kan 2. Kakaknya 2 adalah 625. 3. 2 kali 3 6. Belakangnya kasih 25. 35 kuadrat 3. Kakaknya 3
12, 12, 25. 25. Oke. Sekarang 95 kuadrat. 2025. Berapa? 9025. Oke, 9025 karena 9 dikalikan dengan 10. Katanya 9 kan 10. 65 kuadrat. 42, 42, 25. 4225. 85 kuadrat. 72, 25. 225. 115 kuadrat. 1, 2, 1345. 132. 1325. 325. 11 kali 12 kan gini. Kalau saya punya bilangan 11 kali 12. Triknya gimana kalau bilangan dikalikan 11? 12 ya. 12-nya saya tulis dulu. Ya. 12. Tengah-tengahnya di sini adalah penjumlahan 1 dengan 2. Jadi 3. Kalau misalkan saya punya bilangan 11 dikalikan dengan 25, misalkan 26, misalkan. Berarti saya tulis 26, tengah-tengahnya 6 tambah 26, 28. Oke, kalau misalkan saya punya 11 dikali dengan 3, 4, 2, 1, berarti paling belakang saya tulis 1, sama, konsepnya sama. Kemudian berikutnya 2 tambah 1, 3. 3. Berikutnya lagi, 2 tambah 2 4, tambah 4. 6. Berikutnya lagi, 6. 4 tambah 3, 7. Tulis lagi 3 di depannya. 3-nya depan. Oke, kita kembali habiskan yang ada di sini. 55 kuadrat berarti nilainya 6025. 20, 25. 3025. 75 kuadrat 5625. 625. 105 kuadrat 1125. 25. terakhir 45 kuadrat 1025. 25. Kembali ke sini. 025. Kembali ke tadi 55 kali 65 55 kali 65. 3000 3575. 35 3575. 3575 karena tadi tengahnya kan 60 ya. 60 dikuadratkan 3600 dikurangi dengan 5 kali 5 gitu. Ini 75 kali 85. Oke, 6375. tengah-tengahnya 80 dikuadratkan 6400 kurangi 25 6375. Oke, 95 kali 105 100 dikuadratkan 10.000 ya. 10.000 dikurangi dengan 25 975. Oke. Nah, konsep yang tadi digunakan di kolom yang tengah ini juga ke perkalian seperti ini juga bisa gitu ya. 39 kali 41. Tengah-tengahnya kan 40 nih. Tengah-tengahnya kan 40 ya. Kalau 40 dikuadratkan 1600. 600. Ke atas 1, ke bawah 1. Jadi 1600 dikurangi dengan 1 kuadrat. 1, 5, 155. 159. Oke? Aman? Aman. Oke. 58 kali 62. Aman insya Allah. 10. Berarti 3000. 3000. 500. 35. 3596. 6. Oke. Karena 3600 dikurangi dengan 4. 58 kali 62. Oke. Sekarang ada komanya. 16 dikalikan dengan 24. 16 kali 20. 20 dikuadratkan 400 kan? 400 dikurangi ke bawah 4, ke atas 4. 39 39, 38. 38,6. 6 atau 4? 38,4. 384. Karena koma di situ ada komanya di sini gitu ya. Aman? Aman. Aman. Kak, boleh diulang nggak Kak? Yang ini Kak, yang ke Yang mana? atas 4, yang ke bawah Yang 4 ini. maksudnya tadi gimana ya? Oke. Kita bayangin dulu aja kalau misalkan 16 kali 2,4. 16 kali 24 dulu. 16 kali 24 dulu. Jadi tengah-tengah antara 16 dengan 24 kan 20. Biasanya tengah-tengahnya itu angka cantik. 20, 30, 40, 100, 500 gitu. Nah, tengah-tengahnya kan 20. 20 kalau dikuadratkan kan 400. Iya. 400 kan? Iya. Nah, ke bawah 4, ke atas 4.
4 dikuadratkan kan 16, Ke ya bawah dikurangi 4 ke 16. atas 4, Jadi ke bawah 4 ke atas 4 maksudnya apa? 4. Ini kan 20 tengah-tengahnya. Mm-mm. 20 ke bawah 16 kan jaraknya 4. 20 ke 24 ke atas jaraknya 4 juga. Ke Oh. bawah 4, ke atas 4. Jadi 4 kuadrat. Nah, kalau misalkan soalnya tadi kan ada komanya nih. Tadi soalnya ada komanya gitu. Jadi kalau menggunakan koma berarti nanti di sini tinggal 38. 4 itu komanya ada di sini kalau dikalikan 2,4 begitu. Nilai. Berarti nilai tengahnya dikurangin masing-masing angka ya Kak. Kayak tadi kan 20. Berarti dikurang 16, dikurang selisihnya gitu ya, selisih dengan Dikuadratkan dulu. Tengahnya dikuadratkan dulu. Dikurangi. Selisihnya dikuadratkan. Iya, siap. Selisihnya harus sama gitu. Iya, berarti kan 20 dengan 16 selisihnya 4. 20 dengan 24 selisihnya 4, 4-nya dikuadratin. Kalau Jadi 4 seandainya kuadrat. beda gimana Kak? Gimana? Kalau seandainya selisihnya beda? Kalau selisihnya beda berarti kita harus hitung secara manual begitu. Oh, oke Kak. Baik. Atau Makasih, trik Kak. yang berikutnya adalah kita hanya melihat angka belakangnya aja. Kita lihat angka belakangnya dan gunakan persekitaran gitu. Misalkan gini, 16 dikalikan 2,4. Kalau 16 dikalikan 2 kan 32 gitu kan. Setengahnya dari 32 berapa? Setengahnya dari 16 kan 8 gitu ya. Jadi jawabannya itu nggak mungkin lebih dari 40 gitu. 32 tambah 8 kan 40. Jadi jawabannya nggak mungkin lebih dari 40, tapi lihat angka belakangnya 4. Angka yang dekat-dekat dengan 40, komanya 4 begitu. Oke. 8,4 gitu. Oke Kak, makasih. Ya. 87 kali 93. 8.100 8.100 kurang 36. 8.064. Karena kan 8.100 nih. Dikurangi ke bawah 3 kali 3. 3 dikurangi 9. Jadi 8.991. Oke, sekarang modifikasi lagi soalnya. Tampilannya seperti ini. 52 dikali 25 tambah 23 kali 52. Ini sebenarnya bisa kita sajikan menjadi seperti ini. 52 dikeluarkan, sisanya kan ada 25 dengan 23 kan? 25 tambah 23 kan, gini kan? 48. Gini kan? 52. Oke, jadi soal ini adalah perkalian berapa dengan berapa sebenarnya? Perkalian antara 52 dengan kali 48. 48. Oke. Kalau 52 dikalikan 48, 48. kalau 52 dikalikan 48, dengannya 50 kan? 2.500. Oke, jadi 2.500 dikurangi 4. 24. 2.496. Sip, oke, 2496. Oke. Sekarang ini 6,6 dikalikan 7,4. 7 kali 7. 49 dikurangi 4.900. 4.900. 16. 49 dikurangi 4.900. 84. Oke, jadi posisinya seperti ini. 24 di belakang koma. 6,6 dikalikan 7,4 adalah tadi kan 70 kuadrat kan 4.900. Iya. 4.900 dikurangi dengan 16. 16. 4884. Tetapi kan 6,6 dikalikan 7,4. Jadi geser 2 digit. Jadi 48,84. Lagi jawab. 7,2 dikalikan 68. 4.900 dikurang 4. 100 dikurang 4.896. 896. Semuanya Komanya satu. angka di belakang. 1 digit. Jadi 489,6. Oke. Trik berikutnya ini kira-kira gimana penyelesaiannya? Ini sebenarnya perkalian berapa dengan berapa? 10,5 kali 12,5. 10. 17. 17-nya kita keluarkan kan? Iya, 17 dikali 23. Oke. 23. Itu soalnya sebenarnya adalah 17 dikalikan dengan 23. Oke. Jadi 17 dikalikan 23 jawabannya berapa?
400 dikurangi 3, 400 9, kurang 39. 9. 9, 3, 9, 1. aman? Aman. Karena tadi tengahnya kan 20 nih. 20 kuadrat kan 400. 400, kemudian jaraknya ke atas 3. Dari 20 ke 23 kan 3. 20 ke 17 kan 3 juga. 3 ke atas, 3 ke bawah. 3 dikuadratkan 9. Jadi 400 dikurangi dengan 9. Atau 391. Oke, kita coba lagi. Nampaknya rumit, tapi kita bisa cepat mengerjakan. 3,4 dikalikan 4,6. 1.600 dikurang dikurangi 6. 16. 1.500. 5. 1.564. Oh, 1.564. Komanya di mana? 1.564. 2. 2 angka di belakang koma. 15,64. Terakhir 0,48 dikalikan 0,52. 2.500 dikurangi 1.500 dikurang 4. 2.500 dikurangi 4, 2496. 2496. 96. 0,2496. Jawabannya 0,2496. Oke. Kita acak soalnya. Nomor 1, kalau ada soal seperti ini, langsung kita kerjakan. 65 kuadrat tambah 75 kuadrat. 70 kali 70, 4.900 dikurangi. Tadi triknya gimana? 70, 6 kali 7. 4.900 kurang 6 kali 7, 4225. Kemudian ini 8 kali 7, 56. 5625. 5625. 5625. 25 belakangnya 25. Kalau di belakang pasti belakangnya 50. Jadi jawabannya ya. hanya kemungkinan A atau D saja. Atau D. Itu D saja. Kalau nomor 1 jawabannya apa? Silakan dicoba 1, 2, 3 dulu sebentar. 1D. 5, 6 kali 7. Dodol. Aku udah dulu. 42 2B. kali 5, 42. 5, 6, 4. 2D. 6,5 kali berarti 7. Berarti sama aja di 98,5 B. Oke. 1 jawabannya apa? Dodol. D. Delta. Oke, nomor 2. Bola. Ya, komanya 50. Yang koma 50 cuma berapa aja ya? Yang nomor 2 berapa? Oh, nomor 3. Pasti komanya berapa nih? 3,5 kuadrat? 12,25. 12,25. 5,5 kuadrat? 3025. 30,25. 7,5 kuadrat? 5625. 56,25. 0,25. Komanya 75. Pas sebenarnya 0,75 hanya alfa saja. 98,75 alfa. Oke. Ayam. Lanjut ya. Iya, alfa. Oke. Kalau bentuk-bentuk akar-akar seperti ini dengan sifat aljabar, ini bisa digunakan sifatnya ya. Kalau ini sama-sama akar 36, akar 36, akar 16, akar 16, 1 plus 1 minus, tinggal akar 36 dikali akar 36. 36 aja kan? Dikurangi. Akar 16 kali akar 16 kan 16. Atau 36 kurangi 16 aja. Kalau ini sederhana, sebenarnya pasti teman-teman bisa. Cuma kadang tampilan soalnya panjang gitu. Nah, tampilan soalnya agak panjang seperti ini. Tapi intinya bisa diserahkan gitu kan? Iya. Oke, kita lihat. Akar 5 min akar 565. Ya, atas ini kan langsung kita dapatkan atas ini berapa nih? 5.1 dikurangi 6. Atas ini kan 6 kan? Ya. 6. Atas ini 6. Oke. Aman semuanya? Atasnya 6 dibagi berapa ini? Angkanya sama semua. Nampaknya soalnya agak panjang. 2. Jadi yang di depan ini ada 2 suku. Ini adalah 3. Kemudian di sini. Nilainya berapa? Akar 66? 2. Kurangi akar 64. Akar 64 tambah akar 66. Ini kan sama nih. Akar 66 tambah akar 64 sama aja. 2. Berapa? 2. 2. Oke. Bawahnya 1.
1. Jadi 5. 3 tambah 2. Oke, jawabannya E, 5. Oh, Oke. Nah, ini sebelum saya membahas soal ini, kalau teman-teman semuanya ada soal seperti ini, akar 25,25 ini banyak yang terjebak soalnya. Jawabannya berapa? Coba tanpa alat hitung. 5,5. Hmm? 5,5. 5,025. Nah, kebanyakan menjawabnya 5,05. Padahal ini bukan 5,05. Banyak yang terjebak. Biasanya kalau ada soal seperti ini, terjebaknya menjawab Charlie. Padahal bukan Charlie. Nanti ada triknya untuk mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau dijabarkan dulu, penjabarannya kan seperti ini. Tapi nanti kalau sudah ketemu soal, nggak usah penjabaran lagi. 25,25 di akar. Ini kan sama aja, di dalam ini 25 dikalikan 1,01 kan? 25-nya keluar akar. Jadi 5. Sisanya 1,01. 1,01 di akar 1,00498. 1,00498 dikalikan 5. Jadi 5,025. Tetapi pada saat kita pengerjaan kan nggak mungkin nih akar 1,01 kita cari gitu kan? Nggak mungkin. Jadi kita gunakan triknya adalah ketika ada soal 25,25 di akar seperti ini, asumsinya tadi kan kita menjawabnya adalah 5,05. Asumsinya tadi kita menjawabnya 5,05. Jadi kalau akar 25 sendiri kan 5 nih, atau 5,0 gitu ya kita nulisnya. 5,0. Oke. Nah, tadi mengira 25,25 adalah 5,05. 5,05 gitu. Kalau akar 25 sendiri 5,00 atau 5 aja gitu. Nah, 5 sampai dengan 5,05 titik tengahnya di mana gitu kan? Atau ini kalau saya kasih 0 lagi kan artinya juga sama. Ini saya kasih 0 lagi juga nggak merubah arti gitu kan? Jadi antara 5,000 sampai dengan 5,025 titik tengahnya di mana gitu? Titik tengahnya berarti 5,025 gitu. Jawabannya adalah yang B. Titik tengahnya gitu. Nah, lagi coba. Kalau ada soal seperti ini, akar 36,36. Jawabannya mana? A, B, C, D, E? D. Jawabannya delta. Sebelumnya, kalau belum paham terkait dengan konsepnya, biasanya banyak yang terjebak Charlie 6,06. Tetapi jawabannya adalah di antara 6,00 sampai dengan 6,06 gitu. Jadi antara 6,00 sampai dengan 6,06. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya adalah 6,03. Jawabannya yang tepat adalah akar 36,36 delta. 6,03. Lagi? Satu lagi. Nilai terdekat dari akar 81,81. 9,04. Oke. Kalau lebih lengkap lagi di sini adalah 9,045 sekian gitu. Tapi yang paling dekat di antara A, B, C, D, E adalah 9,04. Oke, bukan 9,09 ya. 9,045 dan seterusnya. Kemudian ini kita masih di trik yang pertama, jangan terlalu rajin gitu. Maksudnya tidak semuanya harus dihitung secara manual. Ini komparasi kuantitatif. Jadi kalau komparasi kuantitatif itu ada 2 buah bilangan, kemudian kita membandingkan apakah X-nya sama dengan Y, apakah P-nya kurang dari Q, apakah A-nya lebih dari B, dan seterusnya, ataukah ada hubungan-hubungan yang lain. Nah, kalau ada soal seperti ini, jika X adalah jumlah bilangan genap positif kurang dari 40. Kalau kurang dari 40 ikut nggak? Enggak. Tidak. Kalau maksimal 40 ikut nggak? Ikut. Ikut. Jadi konsep bahasanya harus kita pahami dulu. Misalkan gini, antara 0 sampai dengan 20 ikut nggak? Ikut. Antara 0 sampai dengan 20 Enggak. Enggak. Antara Jakarta dengan Jogja, berarti kan diantaranya Jakarta nggak ikut, Iya. Jogja nggak ikut gitu. Kalau ada kalimat matematikanya antara 0 sampai dengan 40, jadi 40 nggak ikut. Tapi kalau bilangan maksimalnya 40, berarti 40-nya ikut nggak? Ikut. Oke. Kadang ada beberapa yang terkait dengan pemahaman bahasa juga perlu kita tekankan gitu ya. Kalau ini, X-nya adalah jumlah bilangan genap positif kurang dari 40. Jadi, bilangan tersebut adalah
2, 4, 6, dan seterusnya dengan 38. Kemudian, Y-nya adalah jumlah bilangan ganjil positif. Kalau bilangan ganjil positif kurang dari 40, berarti kan 135 sampai dengan 39. Oke. Kemudian, diminta penjumlahannya. Jadi, dijumlahkan. Ini kalau menggunakan rumus SN juga bisa, silakan. Tetapi kalau kita keburu waktu pengerjaannya, triknya, kalau rentangnya sama misalkan sama-sama 0 sampai 40, sama-sama 0 sampai 100, dan seterusnya, sama-sama antara 1 sampai dengan 200, dan seterusnya, kalau rentangnya sama antara X dengan Y, triknya adalah cukup dilihat angka paling belakang saja. Oke, 38 dengan 39. 38 dengan 39. Jadi lebih besar kalau begitu, gitu. Triknya kalau bilangan yang mempunyai rentang yang sama, kecuali rentangnya berbeda, kita harus menggunakan rumus SN, begitu. Oke. Coba kalau ini. Jawabannya apa? Yang D. Ada yang menjawab D? Ada yang punya jawaban lain? Lebih besar X. Besar X atau besar Y? Lebih besar X. Atau sama? 23. Atau X-nya sama dengan 225Y atau Y? 24 lebih besar dari 23. 24 lebih besar dari 23. Rentangnya sama ya, jumlah seluruh bilangan genap positif. Kalau genap positif berarti 2, 4, 6, 8, yang terakhir adalah 224. 24. Jumlah seluruh bilangan ganjil positif. Ganjil positif berarti kan 1, 3, 5, 7. Terakhirnya berapa? 223. 223. Terakhir 223. Sehingga yang terakhirnya X-nya lebih besar. Kalau X-nya lebih besar berarti jawabannya adalah yang E. Oke, karena terakhirnya ada 224. Ini terakhirnya 225. Tetapi ini kan soalnya kurang dari. Nah, kalau misalkan sampai dengan X jumlah seluruh bilangan genap positif sampai dengan 225. Y adalah jumlah seluruh bilangan ganjil positif sampai dengan 225. Jawabannya mana? Kalau kata kurang dari ini saya ganti dengan sampai dengan. Yang D. Jawabannya D. Kalau sampai dengan berarti kan 225-nya ikut. Sehingga lebih besar yang berakhir di 225, ganjil positif. Jadi bahasa juga perlu kita cermati ya. Kurang dari, maksimal, sampai dengan, antara, gitu kan. Kemudian berikutnya, melakukan komparasi kuantitas. Kita melakukan perbandingan, gitu, membandingkan antara dengan Y. Ini juga sering muncul, kita membandingkan persen dengan seper, gitu. Persen dengan seper kita bandingkan. Kalau untuk persen dengan seper, itu triknya adalah, kalau bilangannya kurang dari 9, dari 10, dari 9,9, 9,7, dan seterusnya. Kalau kurang dari 10 itu besar yang seper. Kalau 10 itu sama dengan 10% dibandingkan dengan 1/10, itu sama, berarti X sama dengan Y. Kalau lebih dari 10, walaupun 10,1 begitu, lebih besar yang persen. Triknya gitu. Jadi X-nya 7,25%, Y-nya 1/7,25. Ini kan bilangan, ini kan kurang dari 10. Kalau kurang dari 10, besar yang mana? Besar yang persen atau yang seper? Besar persen. Kalau kurang dari 10. Besar 1/. Besar yang 1/. Kalau kurang dari 10, besar yang seper. Kalau lebih dari 10, besar yang persen. Triknya gitu. Kalau sama dengan 10% dengan 1/10 itu baru sama dengan. Jadi karena ini 7,25 itu kan kurang dari 10. Kita melakukan komparasi perbandingan karena dia kurang dari 10, maka lebih besar yang seper. Jadi Y lebih besar dibanding dengan X begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau ini kita membandingkan 11,11% dengan 1/11,11. Besar mana? 11,11%. Y kurang dari Persen. besar X. Oke, besar persen atau besar seper? Persen. Besar persen. Oke, kalau dihitung dengan kalkulator 1 dibagi dengan 11,11, pasti nilainya kurang dari ini. 11,11 persen kan 0,1111 gitu kan. Jadi ini besar yang persen. X-nya lebih besar dibanding dengan Y karena posisinya lebih dari 10. Oke.
Berikutnya, kalau ada soal seperti ini mudah lah ya, teman-teman pasti bisa semuanya. Diberantai aja. Polanya bagaimana nih? Ini juga sama, nggak perlu dihitung. Dilihat, kalau kita lihat yang paling depan itu kan 3/4 kan? Oke, 3/4. Kemudian dikalikan dengan 4/5. Oke, 4/5. Oke, dikalikan dengan 5/6. 5/6 dan seterusnya gitu. Jadi 3/4, 4/5, 4-nya coret. Coret. 4/5, 5/6, 5-nya coret. Sampai yang terakhir berapa tuh? 97, 96/97. Jadi 96 per 97. Yang di sini kita coret 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, sampai dengan yang terakhir 96 dengan 96. Tinggal tersisa ini saja. Oh, berarti D. 3/97. Tinggal tersisa 3/97 saja, begitu. 3/97. Oke, kalau 3/97 bisa disederhanakan nggak? Tidak. Triknya gimana? Tidak bisa, karena 97 itu nggak bisa dibagi 3 kan? 97. Triknya bilangan yang bisa dibagi 3 gimana? Kalau misalnya saya punya bilangan 4, 5, 6, 7. Habis nggak dibagi dengan 3? Habis atau tidak? Enggak. Tidak. Ini gimana? Tidak. 7. Triknya Enggak bisa dibagi. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Triknya gitu. Contoh yang sederhana misalkan 1, 2, 3 misalkan. 1, 2, 3. Habis nggak dibagi 3? Habis. Oke. Gimana nih? Hilang. Misalkan 1, 2, 3, 0, 3. Habis nggak dibagi dengan 3? Habis. Habis. Karena triknya ini 1 tambah 2 9. tambah 3 tambah 0 tambah 3. 3-nya bisa dilibatkan lagi nggak apa-apa. Bilangannya itu harus bagi 3. Jadi 1, 2, 3, 0, 3 habis. Triknya tinggal dijumlahkan aja. Jadi kalau 97 kan 9 tambah 7. 16. 16 nggak habis bagi 3. Jadi 97 nggak bisa disederhanakan. Yang ini sudah paling sederhana. Oke. Kemudian trik berikutnya adalah kita diminta melakukan bulatan gitu. Tidak dihitung secara manual, tapi trik kita adalah agar cepat pengerjaannya, lakukanlah bulatan gitu. Contohnya ini. Nilai terdekat dari 300,09% dikalikan 164,9%. Ini bukan angka yang cantik, tetapi bisa kita sederhanakan. Kalau 300,09%, ini kan artinya adalah 3,0009 kan? Oke? 0% dikalikan dengan 164,9%. Ini kan artinya 1,649. Nah, sekarang kita lakukan pembulatan aja. 1,6 saja, 1,6 kalau dikalikan dengan 3 itu berapa? 4,8 kan? 4,8. Sehingga kalau ada 3,0009 dikalikan 1,649, pasti jawabannya lebih dari 4,8 gitu. Oke, kebetulan di opsi di sini yang jawabannya lebih ada satu aja gitu. Delta. Ini juga sama, kita diminta untuk melakukan pembulatan. Kalau angka berulang ini triknya enak sekali nih. Kalau misalkan saya punya bilangan, katakanlah 4/9. 4/9 itu per 9, berarti perulangannya hanya 1 digit aja, berarti 0,444. Kalau saya punya 52/99, ini berarti 0,525252 dan seterusnya. Kalau saya punya 637/999, berarti ini juga sama. 0,637 dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalkan saya punya bilangan lagi, katakanlah 7/33 misalkan. 7/33. Agar ini mudah dioperasikan, bilangan desimalnya berapa, saya rubah bawahnya menjadi 99. Berarti 21/99. 21/99 berapa? Jawabannya 0,212121 dan seterusnya gitu. Misalkan lagi, saya punya bilangan katakanlah 17/33 berapa kalau 17/33? 17,251. Berarti 0,5151 dan seterusnya. Gitu.
Nah, kalau di soal ini kita lihat 999% dikalikan 0,637 dan seterusnya. Ini kan sama aja dibalik. Kalau 637 per 999 itu 0,637 seterusnya. Nah, 6999% ini kan dekat nih dengan 1000% ya. Dekat dengan 1000%. 1000% itu kan artinya 10 kali lipatnya. Iya. 1000% itu kan artinya 10 kali lipatnya. Jadi 0,637 itu dikalikan 10 aja, triknya gitu. Tinggal geser satu angka di depan aja kan, berarti 6,37. Udah sampai sini berhenti gitu. Bisa dipahami ya? Oke, trik-trik. Ini juga lagi. Berulang lagi. 0,12 tambah 0,0012 tambah 0,000012. Ini kalau dijadikan 1, berarti angkanya kan seperti ini. Oke, setuju? Oke, kalau ini dijadikan bentuk pecahan, berapa per berapa? 12/99. 12 per 99, betul. 12 per 99. Rupanya di opsi jawaban tidak ada. Sehingga harus kita sederhanakan. 4/3. Sederhananya, bagi 3, 4 per 33, begitu. Pokoknya alfa. Lakukan pembulatan, ini juga sama. Masih di trik yang kedua, masih terkait dengan lakukan pembulatan. 26,60251 dikalikan 1 per 64,9. Oke. Kira-kira angkanya mungkin nggak lebih dari 1? Mungkin nggak lebih dari 1? Nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Kalau sininya 64,9 baru. Misalkan 64,9021 baru jawabannya lebih dari 1. Sehingga secara logika B dengan D bukan jawaban yang tepat gitu. Kemudian lagi, kalau 26 sininya 52, kalau sininya 52, itu jawabannya berapa? Kisaran berapa? Setengah. 0,5 kan? 0,5. 0,5. Angka yang mendekati dengan 0,5. Misalkan 0,499. Rupanya dia bukan 52, tapi jauh dari 52. Rupanya soalnya 64,9. Jadi secara logika jawabannya mana? Jauh. Entok. Jawabannya? B jelas nggak mungkin, C jelas nggak mungkin, D jelas nggak mungkin. E. 0,3. Yakin? Lebih kecil kan? Ya, lebih kecil dari 0,5. Tapi kalau 0,3 kan kejauhan. Kalau 0,3, di sini harusnya 3 kali lipat nih. Kalau di sini 72, oke. Kalau di sini 78, oke gitu. 64. Jadi jawabannya adalah, yang paling dekat adalah alfa. Oke. Paham nggak dengan pembulatan seperti itu? Kurang, Oke. Pak. Ya? Kurang paham. Kurang paham. Oke. Boleh Kalau diulang. misalkan soalnya di sininya Gimana ya? 2 kali lipatnya dari 26 misalkan. 52,3 misalkan. Oke. 1 per 52,3 misalkan. 1 per atau 52,9 misalkan. Oke. 26 per 52 itu kan 1/2 kan? Kalau 1/2 itu kan 0,5. Berarti kalau ada soal seperti ini, 26,60251 dikalikan 1 per 52,9, pasti jawabannya dekat dengan 0,5 gitu. Jawabannya dekat dengan 0,5 gitu. Yang dekat adalah C gitu. Tapi di sini bukan 52,9, tetapi soalnya adalah tadi 64,9 dibagi dengan bilangannya lebih tinggi. Karena dibagi dengan bilangannya lebih tinggi dibanding 52, otomatis hasilnya mengecil gitu. Otomatis hasilnya mengecil. Nah, dari C mengecil itu kan hanya 2 kemungkinan saja nih, A sama E saja. Kemungkinannya A sama E saja kan? Kalau untuk 26, kemudian anggap aja 26 gitu. Walaupun di situ ada 60251 dibagi dengan 64,9 gitu. Kalau 0,3 kan kejauhan tuh. Iya. Kecuali pembaginya di sini, pembaginya adalah 78, sekitar 78 di sini. 3 kali lipatnya gitu, 78. Mungkin jawabannya dengan 0,3 gitu kan? 0,33 mungkin gitu. Paham ya? Ya. Iya, Pak. Bisa dipahami?
Pembulatan. Oke, kita coba lagi. 1,851 dibagi 0,0015. Ini triknya gimana? Geser aja 0 yang di bawah biar nggak repot. 18 bagi 0,1. Oke, boleh. Kita gesernya 3 digit, berarti 1, 2, 3. Jadi dibagi 1,5 gitu. Karena di bawah geser 3 digit, atas juga geser 3 digit. Kan? Di sini 1, 2, 3, pas. 18,51. 1851 dibagi 1,5. Kira-kira nilainya apa? Ribuan kah? Ratusan? Puluhan? Belasan? Ribuan. Satu-satunya jawabannya ribuan adalah ini. Ribuan. Ayam. Jawabannya apa? Oke. Itu juga pembulatan. Oke, berikutnya kita lakukan pembulatan lagi. 48,24 dibagi dengan 0,021. Triknya juga sama kayak tadi. Ini geser berapa nih? 2, 48, Geser 2. 21. Berarti 48, 24. Ini sama aja. 48, 24 dibagi dengan 2,1. 2.200. kisaran Dodol. 2000 ya. 2000-an. 2000-an gitu. 2004. Yang Kurang dari 2.400. ada dua. Di bawah 2.400. Kalau ini nggak mungkin, kejauhan. Nggak mungkin kejauhan. Jawabannya kurang dari 2.400. Jawabannya kurang dari 2.400. Jadi jawabannya delta. Betul. Oke. Coba kita coba 5 soal berikut. Oke. Nomor 1. Berarti lebih kecil Ki. 1% Komparasi pecahan. P lebih kecil dari Besar Q. yang seperti Bola. Bola. Bravo. Nomor 1 bravo. lebih kecil dari Q. Nomor 1 bravo. Komparasi Iya. kuantitatif. Nomor 2. Nomor 2, 54 bagi 99. Betul. 54/99. Tetapi nggak ada opsi jawabannya. Karena nggak ada opsi 6/11. jawabannya. 11. Betul. 6/11. Betul delta. Nomor 2 delta. Nomor 3. Nomor 3, 52, 338. 12. Ini 5.200. 4338. 4.338. Ya. 5.000-an. Iya. Oke, nomor 4. Nomor 4, 8,04. 8,04. Nomor 4. Delta. 8,04. 4 delta. 8,04. Nomor 5. Nomor 5, 18 per 18. Delta. 18 per 17 per 99. Berapa? Jawabannya lebih gede. Delta. 0,17. Oke, ya delta. 0,171717. Oke. Oke. Aman semua ya. Trik berikutnya adalah kita harus memahami operasi bentuk aljabar karena soal skolastik di LPDP salah satu indikatornya adalah terkait dengan aljabar juga. Ada beberapa soal yang sering muncul bentuk-bentuk aljabar seperti ini. Oke. Kalau rumus seperti ini kita lihat angka-angkanya baru mudah dipahami ya. Kalau misalkan bentuk seperti ini, teman-teman nggak lihat angkanya kadang susah dihafalkan. Tapi kalau sudah lihat angka, nanti semakin kesini semakin familiar gitu. Misalkan ini A kuadrat dikurangi perkalian antara A min B dengan A plus B. Jawabannya B kuadrat. Kita lihat dulu. Soalnya ada soal bentuk 173 kuadrat dikurangkan dengan 169 dikali dengan 177. Ini konsepnya hampir sama dengan tadi, yang trik pertama. Ini 173 kuadrat dikurangi 169 dikalikan dengan 177. Lebih aku belajar matematika, aku tuh lemah di matematika. Bener kan? Kita lihat ke atas berapa jaraknya, ke bawah berapa jaraknya? 4. Ini kan sama 169 kan sama aja 173 min 4. 177 sama dengan 173 plus 4 kan? Jadi min 4 sama plus 4. Bawah 4, atas 4.
Jawabannya 4 kuadrat berarti. Jawabannya adalah 16. Oke. Coba berikutnya. Jawabannya berapa ini? 4, betul. Delta 2456 kuadrat dikurangi 2454 dikalikan 2458. Oke, jawabannya adalah delta 4 karena ke bawah 2, ke atas 2. Tinggal 2 dikuadratkan. Dimodifikasi soalnya ada akarnya di luar. Berarti kalau sudah dikuadratkan di akar, berarti kan sama aja, hanya melihat selisih aja. 2. Oke, kita lihat yang di depan dulu. 2 dikurangi. Kita lihat yang di depan. 235 kuadrat dikurangi 233, 237. Ke atas berapa, ke bawah berapa? 2. Oke, ini sebenarnya adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat, tetapi nanti 2 kuadrat ketemu dengan akar. Jadi hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian berikutnya. 87 kuadrat dikurangi 80 kali 94. Di dalamnya jaraknya berapa? Ke atas berapa, ke bawah berapa? 7. Jawabannya 7 kuadrat, begitu. Nah, berikutnya 2 dikuadratkan di akar, kan kembali ke 2 kan? 2 kurang 7, min 5. Min 5. Jawabannya adalah Charlie. Charlie. Matanya dong, Kak. Kak, Ya. kayak yang tadi itu kan atasnya kan tadi Kakak bilang yang itu ke atas 2, ke bawahnya kan 4 ya, Kak ya. Itu 4-nya nggak dibuat lagi ya, Kak? Gimana? 235 ke 233. Ke bawah 2 kan? Kemudian 235 ke 237. Ke atas 2. 2 dengan 2. 2 kuadrat. Oh, itu 2 kan kuadrat. yang Tadi soalnya ada akarnya. si Sudah 233 dikuadratkan di akar. Oh. Jadi Oh, kuadratnya dengan akarnya hilang. Kalau tadi kan soal ini kan nggak ada akarnya. Jadi jarak ke atas 4, jarak ke bawah 4, 4 kuadrat. Jawabannya 16. Oh, sorry. Ini jarak ke atas 2, jarak ke bawah 2. 2 kuadrat. 4 gitu. Kalau soal ini di akar, berarti jawabannya 2. Oke, kalau ini tadi juga soalnya nggak ada akarnya. Iya, Kak. Ke atas, ke bawah, sama-sama 4. Jadi 4 kuadrat. 16. Oke. Kalau soalnya ada akarnya berarti kembali ke 4 begitu. Nah, berikutnya nampaknya acak sekali gitu. Ini kalau dikerjakan manual juga butuh waktu lebih dari 2 menit gitu. 97 kuadrat min 1288 dikali 1286 tambah 167 kuadrat dikurang 168 kali 166 ditambah 1287 kuadrat dikurang 98 kali 96. Kira-kira siasatnya gimana nih? 167 dulu deh. Ini bisa diselesaikan mudah. Oke ya. Ini mudah diselesaikan kan? Jawabannya berapa itu? 1 kuadrat. 1 kuadrat, betul. Sebenarnya 1288, 1286 sama dengan 1287. Iya, kita geser ke belakang. 98, 96-nya 1 juga. kita pindah ke atas. 1 juga. 98, 96-nya di sini. 3 jawabannya. Bola. 98, ini 96. Oke. Yang atas, 1 kuadrat. Ini kan 1 kuadrat ketemunya nih. Iya. Tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Yang di sini? 1 jawabannya. 1 kuadrat juga. 3. Bola jawabannya. Kemudian di sini? 1 kuadrat juga. Oke. 1 kuadrat. 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama 1. Oke. Walaupun soalnya nampaknya agak siksa, acak gitu. Tricky. Tapi rupanya ada yang berhubungan. Jawabannya adalah Bravo. Oke. Kita coba lagi. Kalau kuadratnya di belakang, berarti negatif. Kalau tadi misalkan ini ya, contoh soal ini, misalkan kuadratnya saya taruh di belakang. Saya taruh di belakang, apa yang terjadi? Minus. Minus, betul. Tinggal kita lihat, jaraknya 2 ke atas, 2 ke bawah, 2 kuadrat, 4. Tapi dikasih minus, jadi minus 4. Kalau soalnya seperti ini, minus 4. Kalau kuadratnya di belakang, sehingga kita coba ke komparasi kuantitatif lagi. Bilangan kuadrat kita modifikasi.
Berarti itu X-nya berapa jawabannya? minus X-nya minus 1. X-nya minus 1, Y-nya? 1. Y-nya 1. Kalau begitu hubungan Y-nya antara X itu dengan Y? 1. Y-nya 1. Berarti X kurang dari X Y. kurang dari Y. Iya, Oke. jawabannya C. Charlie. Jawabannya Nomor C. 2? Nomor 2. 1. 1. 1, 1. 1. A sama dengan B. Oke. Nomor 2 berapa? B. Nomor sama 3 dengan tidak B. ada nomor 4 langsung. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 itu Min 3. Bukan min 3, bukan min 3. Min 9. Min 9. 9. Oh iya, min 9. 9. itunya 4. Min 16. Min 16. 16 sama min Min 9. sembilan. X lebih besar daripada Y. X lebih besar Lebih besar alpha. daripada Y. Jawabannya alfa, betul. Alfa. Nomor 5? Nomor 5 itu 58, 54. 4 kuadrat 16. 16 ditambah 9. Tambah 9. 25. Oke. 5. Dan 2. Charlie. 25 ya. Oke, aman semuanya. 6, 7, 8 itu analog saja, nanti bisa dicoba. Berikutnya, konsep bentuk aljabar. Aljabar itu kan ada beberapa soal keluar tuh di TPS PPDP. Nah, bentuk seperti ini juga sering keluar. Ini adalah model yang kedua. A tambah B dikuadratkan, A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, ini soalnya tampilannya seperti ini. 97 dikali 97 ditambah 18 kuadrat ditambah 2 kali 97. 2 kali 97 kali 18. Itu bentuknya sama aja sebenarnya. 97 ditambah 18 dikuadratkan. Kuadrat. Sama dengan 1, 5 kuadrat. 115 kuadrat berapa tadi? 132. Cara cepatnya tadi gimana? 111 kali 12. 2, 25. 115 kuadrat. 11 kali 12, 132. Belakangnya 25 begitu. Untuk aljabar berikutnya. Untuk bentuk. Oke, 840 kuadrat dikurangi 340 kuadrat. Oke, konsepnya A kuadrat min B kuadrat kan A tambah B, A kurang B gitu kan. Sama aja perkalian seperti ini. 840 ditambah 340. 80 dikalikan dengan diselisihkan. 500. Apa selisihnya? 500. Selisihnya 840 dikurangi 340. 500. 1180 kan habis. Ya tinggal 500 kayak. 500. Untuk aljabar, kemudian ini juga sama. Untuk aljabar 12 kali 13. ini 12,5 kuadrat kurangi 3,5 kuadrat. 13225 kurangi 1225. Oh, boleh pakai cara seperti itu juga boleh. Pakai cara seperti itu boleh. Berapa? 13225. 12 kali 13. Bukan 12 225. 156. Kan 12 kali 13 kan? 15625. 156,25. Boleh dengan cara seperti ini. Kemudian 9,5 kuadrat kan berapa? 1225. 2 kali 4 1225. 12,25. Sehingga jawabannya? Jawabannya itu 144. Oke. Akar 144. Oke. Sama dengan 12. Kita juga boleh menggunakan sifat yang tadi A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat berarti dijumlahkan sama dikurangkan 12,5 ditambahkan 3,5. Kan 16. Ya kan? Berarti itu 16. 12,5 9. ya. Dijumlahkan kan 12,5 sama 3,5 16. Kalau dikurangkan Kali 8. kali 8. 9 dong. 8. 9 ya. 9. Jadi akar 16 kali 9. Akar 16 4.
Oke. 44. Akar 9? 3. 3. Oke. Hasilnya sama. Oke. Jadi bentuknya jadi akar 12. Kalau ini dengan sifat seperti tadi, Kalau itu 5. dijumlahkan, dikurangkan, Sebentar. dijumlahkan berapa? 10.000. Jadi 1000. 10.000 min 10.000 dikali 10.000 Kali 1. dikurangi akar Satu ya? Bukan 1. 100. Jawabannya 100. Oke. Ini kan? Dijumlahkan 10.000, dikurangkan 100. Ini kalau 10.000 di akar 100 kali 10. Kali 1. 10. Jadi jawabannya adalah C. 1.000. 1000. Oke. Untuk aljabar berikutnya. Ini kan 56 kuadrat min 47 kuadrat kan? 66 tambah 47. Oke. 13. Berarti 13 1 1000. 13. Bentuknya adalah 56 kuadrat 56 kuadrat min 47 kuadrat. Nah. Oke. 56 kuadrat min 47 kuadrat. Sekarang kalau dijumlahkan berapa? Dikurangkan berapa? 103 kalau dijumlahkan kali itu 103. 9. 103. 103 dikali 9. Per. Oke. 103 dikali 9. 103 dikali 9. bisa diklik. Satu. Oh, bisa. Saya ulangi di sini. Berapa? Dijumlahkan? 103 kali 9. Dikali dengan 9. selisihnya 9. Oke. Kemudian di bawahnya itu tuh ada angka yang sama kalau kita perhatikan. 56 kali 47, 47 kali 56 kan sama kan? Sama. Sama. Dikurangkan jadi ini habis nih. 6. Sisanya 5, Oke. 6. Ini habis sebanyak? Habis. Habis sebanyak sisanya tinggal 9 kan? Jadi 103 dikali 9 dibagi dengan 9. Oke, tinggal 103. Oke. Bisa ya dipahami ya? Bisa. Oke. Berikutnya terkait dengan bentuk-bentuk aljabar. Sepertinya angkanya sangat ribet sepertinya saja. Oke, tapi dengan sifat aljabar tadi, konsepnya yang sama bisa kita keluarkan. Jadi kalau saya tunjukkan, saya coba tampilkan dalam satu slide. 7,22. Oke, saya tampilkan dalam satu slide, yang sama kita keluarkan. Kita lihat ya, 7,22 nih, yang sama kita keluarkan. Sisanya ini dengan ini pisahkan biar enak dilihatnya. 722-nya dikali 5,36 dikurangi 4,36 dikalikan 7,22. Kalau 7,22-nya kita keluarkan, sisanya kan berarti tinggal ini 5,36 dikurangi 4,36. Betul. Jadi tinggal 7,22 dikalikan dengan 1 saja sisanya. 1. Saya tulis di bawahnya aja biar mudah dipahami ya. Oke, ini kan tinggal 1 aja. Yang belakang sudah habis karena 5,36 juga 4,36. Nah, berikutnya yang sama dikeluarkan. Yang sama mana nih?
2,78. 2,78 dikeluarkan. Sisanya berarti ini 2,55 1,55 ditambah kurangi dengan 2,55. 1,55. Jadi kalau ini saya taruh di belakang, posisinya kan seperti ini. Sisanya tinggal berapa? 1. Tinggal 2,78 kali 1 kan? Ya. Oke, aman ya? Karena 2,55 dikalikan dengan 1,55. Jadi soalnya tampilannya cukup panjang tapi bisa kita ringkas begitu. Oke, yang bawah. Yang sama kita keluarkan. Kita lihat yang sama nih. 1,77 1,77. 1,23. 1,96 dikurangi 0,96. Jadi ini sisanya adalah 1,77 kurang 1. paham nggak? Paham. Oke. Yang satu juga. Kemudian berikutnya masih punya sisa di sini. 1,23. 1,23. 1,23 kali 1. Oke, di sini 1,23 kali 1. Ini adalah 1 Oke, kalau begitu berarti jawabannya atas 7,22 ditambahkan 2,78. Berapa? 10. Oke, dibagi dengan 7,2. 10 dibagi 3. 10 dibagi 3. 3. Oke, jadi nampaknya ribet seperti ini, tetapi bisa disederhanakan ya tadi. Kembali ke soal TBS itu hanya 1,5 menit aja maksimal pengerjaan satu soalnya. Jadi nggak mungkin ini dikerjakan manual bisa sampai 4 menit gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita berharap bentuk aljabar kita paham. Bentuk aljabar yang sering muncul bentuknya seperti ini. Kalau di TBS. Untuk yang 43-nya seperti itu, nanti boleh saya kirim filenya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memahami angka cantik gitu. Angka cantik kita harus pahami dalam bentuk persen-persennya juga sering kali keluar. Nah, tampilan yang sering muncul seperti ini dalam bentuk persen. Jadi kalau tiba-tiba ada soal 66,67% dari itu sebenarnya adalah 2/3 nilai pendekatannya. Kalau tiba-tiba ada soal 14,28% dari itu sebenarnya adalah pendekatan dari 1/7 gitu. Maaf, suaranya kurang jelas. Oh gitu. Kalau ada 14,285% dari titik-titik, misalkan 14,285% dari 28. Jadi sama aja jawabannya 1/7 kali 28 gitu. 4 dan seterusnya gitu. Ini angka-angka cantik yang sering keluar. Kalau 37,5% itu kan familiar ya, 3/8. 62,5%, 5/8. Jadi kalau ada soal 62,5% dari 88 misalkan. Berarti tinggal 5/8, tinggal 88. Oke, tinggal diseranakan 8-nya 8, tinggal 55 dan seterusnya. Ini angkanya cantik. Angka berulang seperti tadi juga misalkan 11,11% dari 18 berapa gitu. 11,11% dari 18. 11,11 itu dikonversikan jadi 1/9. Jadi 1/9 kali 18, jawabannya 2 gitu. Dan seterusnya 9,09% dikonversikan 1/11 dan seterusnya. Oke, untuk soalnya. Berapakah nilai dari 6/7 dari 87,5%? Oke, jawabannya berapa? Tadi 87,5% kita konversikan jadi berapa? Kalau ada kata dari, itu artinya perkalian. 7/8. Per 8, oke, 7/8. Bisa disanakan sisanya berarti tinggal 6/8 atau 3/4. 3/4 itu 0,5. Angka cantik berikutnya berapakah? 33,33% dari 186,942. Oke, berarti kita harus mengkonversikan 33,33%-nya. 1/3, betul. 1.800 bagi 3. 1.800 bagi 3. 600. Oke, jadi jawabannya kisaran 600 antara A dengan B. C, D, E bukan jawabannya. Tinggal sisanya 69 bagi 3. 623,14. Jawabannya berapa? Oke. 23. Berikutnya, berapakah nilai terdekat dari 16,67% dari 3720,36? Berarti kita harus mengkonversikan 16,67%. Tadi adalah per 6. Adalah 1/6. 1/6 dikalikan dengan
3.720,36. Oke. 3.720,36 dibagi dengan 6. Kalau 3.600 dibagi dengan 6, itu kan 600-an. Rupanya yang 600-an cukup banyak. Jawabannya yang mana? D. Tuh. Oke, jawabannya delta ya. Sisanya kan di sini ada 120 bagi 6, jadi sini 20. 620,36 bagi 6,06 gitu. Jawabannya delta, betul? Oke. Nilai terdekat dari 0,1428 kali 42 tambah 0,375 kali 24. Oke. Tadi ini 0,1428 itu kan 14,28% ini. Ya. Jadi kita konversikan jadi berapa? Per 7. Oke, berarti yang di depan sini adalah bentuknya sebenarnya soalnya adalah sama aja 42 bagi 7 gitu kan. Karena 42. Ini 6. Oke. Ditambahkan dengan 0,375 itu bentuknya adalah 3/8. Dikalikan dengan 24. Oke. 3/8 dikalikan 24 jadinya 9. 9. Oke. 15. Karena tadi 15. Oke. Kalau ada soal 0,1428 kali 42 tambahkan 0,375 kali 24. Dan kita harus berpikir mengkonversikan nilai ini ke dalam nilai pendekatan. Sebenarnya nilai terdekat dari 27% dari 55,555. Oke, kalau saya punya bilangan A dikalikan dengan B dikalikan dengan C, saya punya bilangan A dikalikan dengan B dikalikan dengan C dikalikan dengan C, artinya sama nggak? Kalau saya punya seperti ini, A dikali C dikali dengan B, sama nggak? Sama. Kalau sama berarti soal itu 27% dikalikan dengan 55,555 itu boleh saya tuliskan 55,555%. Kali 27. Kali 27. 55,555% itu dikonversikan ke pecahan jadi berapa per berapa? 0,5. Di bentuk pecahan 55. 5 9. Tadi bilangannya berulang. 4/9 itu 0,44 atau 44,44%. Oh iya. Tadi ya. Kalau saya punya, misalkan saya punya angka 13,13%, 13,13% itu berarti kalau dikonversikan jadi berapa? 13/9. Jadi kita konversikan 13/99. Perulangannya kan 2 digit tuh. 99. Yes. Kalau saya punya 27,27%. 27/99. 27/99. 9. Bisa bagi 9 gitu ya. Kalau bagi 9 bagi 9 bisa bagi, misalkan saya punya 4,444%. 4/9. 4/9. Bukan 4/9. 4/90. Karena 4/9 kan, kalau 4/9 itu kan 0,4444. Itu sama dengan 44,44%. Sementara yang ditanya bukan 44 tapi 4. Jadi kan geser ke depan 1 kan? Iya. Oke, bisa dipahami? Oh iya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan, coba saya ulang lagi. Kalau saya punya 77,77% dari, kita konversikan jadi 7/9. 9. Kalau saya punya 7,77% dari, berarti saya konversikan menjadi 7/90. 7/90 gitu. Misalkan ada soal tentukan nilai terdekat dari 7,77% dari, misalkan ada soal dari 270. Oke, jawabannya berapa? 21. 7/90. 21. Dikalikan 270 bagi 9, isinya 3 kan? Oke. Soal itu dibalik misalkan,
270% dari 7,777. Dibalik sama 270% dari 7,777. 0,21. 21. 21 juga sama. Karena tadi A kali B kali D sama dengan A kali C kali D kan? Iya. Iya. Oke, jadi kita kembali ke soal tadi. 27% dikalikan 55,555% itu sama dengan 55,555% kali 27. 55,55% itu adalah 5/9. Kali 27. Kalikan 27. Oke, jawabannya 15. 15. Betul. Oke. Nilai terdekat dari 88% dari 62,5. Silakan. Jawabannya berapa? D 55. Berapa? Jawabannya? 55. D yang 55. Betul, oke. Karena apa? Karena itu sama aja soalnya 62,5% dikalikan dengan 88 sama 62,5% kita konversikan menjadi 5/8. 8. 5/8. 88, oke. Atau 5 dikalikan 11. Oke. Jadi kalau teman-teman buka kalkulator misalkan 88% dikali 62,5 gitu. Jadinya 55 gitu. Karena kita harus mengkonversikan persen ke bentuk bilangan pecahan yang mudah disederhanakan. Triknya di situ. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Coba lagi. Nilai terdekat dari 37,5% dari 12,12% dari 264 adalah dari berarti dikalikan 37,5% dari 12,12% dari 264. 10. 37,5% disangka jadi 3/7. 3/8 kali dengan 12/9. 12/9 kali dengan 24. Oke, 3/8 kita bisa sederhanakan. Kalau 12/9 kita bisa sederhanakan bagi berapa? Bagi 3. Bagi 3. 4/3. Oke. 4/3. Kalikan dengan 264. Oke. 264 dibagi 8. Kan boleh ya? 33. 38. Oke, jadi 3 dikalikan dengan 4/33 dikalikan dengan 33. Ada 264 dibagi 8 kan 33. Jadi jawabannya berarti 12. Oke, betul. Oke, kemudian berikutnya adalah kita harus mengenali pola-pola bilangan. Jadi pola bilangan itu tampilannya bisa macam-macam ya. Bisa untuk ngetes kemampuan spasial, untuk pola-pola bilangan, penjumlahan bilangan-bilangan yang disajikan, mungkin bilangannya acak, mungkin bisa berurutan, mungkin bisa ganjil-ganjil aja, mungkin bisa genap-genap aja. Kemudian pola-pola bilangan yang disajikan bisa dalam bentuk seperti ini. Bilangan untuk larik gitu ya, di mana bisa dalam bentuk deret juga. Deret ini juga bermacam-macam. Bisa jadi Fibonacci, bisa jadi larik yang menjadi beberapa subderet, bisa aja deret bertingkat, bisa deretnya dikombinasi, bisa kombinasi, kemudian ada bentuk pecahan gitu. Ini beberapa contoh-contohnya. Ada 4, -3, 1, -2, -1. Kita harus melihat polanya bagaimana kira-kira. Polanya pergeserannya seperti apa kira-kira. Kemudian contoh berikutnya, kita harus tahu dulu bahwa 4, -3, 1, -2, -1 ini hubungannya bagaimana. Kalau misalkan diketahui pola bilangannya seperti ini, bilangannya hanya sedikit, itu kemungkinannya hanya satu lari saja, nggak mungkin sampai 3 lari. 3 lari, karena 3 lari kita hanya punya contohnya 4, 3, 1, 2, 1 belum lengkap begitu. Jadi kalaupun misalkan 1 lari atau 2 lari, atau kemungkinan yang terjadi adalah Fibonacci gitu. Pola berikutnya apa nih? Kalau
4, min 3, 1, min 2, min 1. Pola berikutnya Min 3. min 3, betul. Habis min 3, min 4 dan seterusnya. Karena apa? Ini adalah contoh yang Fibonacci. Fibonacci itu adalah suku yang disajikan ini adalah penjumlahan dua suku sebelumnya, gitu. 4 dengan min 3. Hasilnya 1. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Oke, suaranya mengecil ya. Kemudian ini, min 3 dengan 1. Jadi min 2. Ini suku berikutnya adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Oke, dijumlahkan. Jadi suku 4 dengan min 3 jadi 1. Kemudian ini juga dijumlahkan lagi. 1 dengan min 3, min 2. Ini juga kita jumlahkan lagi. Min 2 dengan 1, min 1. Kalau begitu, pola berikutnya adalah ini juga kita jumlahkan. Jadi jawabannya adalah min 3. Habis min 3, berikutnya adalah min 4. 4. Habis min 4, min 7. Dan seterusnya. Oke, kemudian contoh berikutnya. Min 2, 3, 1, 2, 6, 9, 17. Kira-kira polanya bagaimana itu yang terbentuk? Penjumlahan 3 angka dari Kalau depan. penjumlahan 3 angka dari depan, kita cek dulu. Karena itu yang disajikan kan sukunya agak banyak nih, ada 7 gitu. Kalau 7 biasanya melibatkan bisa aja 2 pola, 3 pola gitu kan. Oke. Jadi kalau begitu 17 kita cek, 17 adalah penjumlahan antara ini. Ya. Oke. Kita cek lagi 9, benar nggak penjumlahan 3 ini? Rupanya benar semua. Kalau begitu berarti pola berikutnya adalah penjumlahan 6, 9, 17. Oke. Kemudian berikutnya agak panjang nih. Kalau agak panjang biasanya mudah terdeteksinya untuk 3 larik. Tadi pola ini 272, 494. Oke, udah ketahuan ya. 272, 494. Kemudian 16, 8. Kemudian 8, 13, 16. Nah, nggak langsung terlacak. Jadi pola berikutnya. Pola berikutnya. 10. 10, betul. 15, betul. 18. Bukan. 32. 32, betul. Polanya gini rupanya. 272. Kita perhatikan 272, kemudian 494. 3 pola. Udah langsung ketahuan di sini. 2 ke 4, 7 ke 9, 2 ke 4. Kemudian pola berikutnya 6, 11, 8. Oh, berarti yang suku pertama ini bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, dan seterusnya. Kemudian yang di tengah 7 jadi 9, jadi 11, jadi 13, berarti yang berikutnya adalah jadi 15. Yang ketiga 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Oh, berarti habis itu dikalikan 2, 32. Sehingga pola berikutnya di sini adalah 10, 15, 32. Oke. Ini Ditambah polanya 4, bagaimana? ditambah bilangan positif. Genap positif ya. Bertingkat. Tambah 4. Genap positif. Kemudian tambah 6, 6, tambah 8, tambah 10, 12, tambah 12. Jadi berikutnya tambah berapa? tambah 14, Tambah 14, habis tambah 14 tambah 16. 16. Tinggal dijumlahkan saja. 5, 6. Ya, oke. Tinggal dijumlahkan saja polanya. Jadi 2 lari kan dia. Ini ada yang contoh 3 lari. Polanya 3 lari berubah gitu kan. 3 lari. Kalau ini 1 lari ya. 1, 2 ke 6, 6 ke 12 dan seterusnya. Nah, ini 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, min 2, 2, 2, 1, 1, 1, min 3, 3, 3. Kira-kira polanya bagaimana? Dicermatin dulu ntar. Dijumlahkan baru dikurangkan. Dikurangkan baru dijumlah. Betul. Dikombinasikan ya, pengurangan dengan penjumlahan. Oke. Suku ketiga di sini adalah pertama dikurangi suku kedua. Oke. 3 dikurangi 2. Jadi 1. Ini pengurangan. Jadi suku ketiga. Kemudian penjumlahan. 2 dengan 1. Jadi suku yang keempat. 3.
Kemudian kita kurangkan lagi 1 dengan 3. Jadi minus 2, kita jumlahkan lagi. 3 dengan min 2, jadi 1. Kita kurangkan lagi. Min 2 dengan 1, min 1, min 3. Jumlahkan dari berikutnya berapa di sini? Minus 2. Oke, min 222. Min 222. 0. 111. 111 atau min 111? Min 111. Min 111. Betul, min 111. Oke. Ini contoh soal-soal pola bilangan. Pola bilangan pasti keluar ya di ini di tes sekolah PDP. Kemudian yang bentuknya seperti ini. Kalau penjumlahan seperti ini. Oke. Akar dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2021. Pakai rumus SN boleh, tetapi kalau yang ganjil-ganjil aja, kita triknya begini. Yang mudah dulu aja. Ini berapa? Nilainya? 4. Oke, kalau yang ganjil lagi. Oke. 9. 9. Nanti ketahuan, oh polanya ternyata seperti itu. Gitu. Berikutnya? 16. Oke, ketahuan. Berarti 4, 9, 16 itu pola bilangan apa? Kuadrat. Betul, pola bilangan kuadrat. Jadi kalau mulainya dari 1, triknya 1 sampai dengan 3. Kalau ini kan mudah nih. Kalau misalkan manual juga gampang. Triknya 1 dan 3. Kita jumlahkan, kita bagi 2. Oke? Hasilnya berapa kalau jumlahkan kemudian dibagi 2? 2. Tinggal dikuadratkan. 2 kuadrat. Jawabnya 4. Oke, kalau ini 1 dengan 5 dijumlahkan. Kita bagi 2. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita kuadratkan. Oke, kemudian ini 1 dengan 7. 1 dengan 7. Bagi 2, 4. Bagi 2, kita kuadratkan. 16. Nah, kalau ini berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2021. Ini soalnya kan menggunakan akar. Oke, 2022 bagi 2. dibagi 2, 1011. Hasilnya dikuadratkan. Ya kan? Hasilnya dikuadratkan. Tapi soalnya di sini dikuadratkan kemudian diakar. Berarti 1011. Berarti jawabannya 1011. Karena sudah dikuadratkan di akar gitu. Oke. Ini misalkan saya punya soal gini. Apa? Mami. Tekan 20. Aku tertinggal 7. Oke. Ya orang lah mamanya dari rumah. Oke. 208 kuadrat. Berarti bukan 208 kuadrat. Bagi 208 dibagi 2. Oh iya, 208 bagi 2. 104 kuadrat. 104 kuadrat berapa? 10816. Iya nggak? Iya. Ya. 104 kuadrat. 108 16. Oke. Nah, kalau bilangannya nanti di pangkat 2 ada, di pangkat 3 ada pola-polanya. Kalau pangkat 3. Ini juga bisa kita deteksi polanya. Kalau ini kan bisa dihitung secara manual ya. Kalau ini bisa dihitung secara manual bisa. Ini 27. Ini 8. Ini 1. 9 tambah 27. 36. 36. Akarnya 6. Oke, kalau di sini tadi ini sudah dapat 36 tadi. 36 tambah 36 tambah 64. Jadi 10. apa? 100. 100 ya? 100 di akar. Jadi 10. Ini 6 tambah 10. Yang terakhir sini. Ini sudah dapat 100. Dari sini ke sini 100. 100 tambah 125. 225. 225. Di akar 15. Nanti kita sudah dapat
6 dapat 10 dapat sama 15. 6, 10, 15. 15. Kalau ini kan angkanya bisa kita hitung secara manual gitu ya. Yang nggak bisa dihitung secara manual kalau soalnya seperti ini. Misalkan. Katakanlah, nah seperti ini. Sampai dengan titik tambah 2,3. Kalau bentuk akar, triknya gimana nih? Kalau ini kan sudah jelas nih, tahuan di dalamnya 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya tuh 6 sebenarnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ini 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini 15 gitu. Kalau ini berarti sama aja 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 25. Atau 25 per 2 dikalikan dengan 26 gitu. Di akar. Kalau akarnya hilang, tinggal dikuadratkan saja begitu. Misalkan gini soalnya. Oh, iya. Misalkan tidak ada akarnya. Oke. Satu pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3. Berarti sama aja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tanggal 5 tambah 15 hasilnya dikuadratkan. Oke. Banyak sisanya kan 15 nih. 15 per 2. 15 per 2 dikalikan dengan 16. Kan 8 nih. Kalikan 8. Habis. Oke. 15 kali 8. 15 kali 8 berapa? 120. 120 kuadrat. 1440. 120 dikuadratkan. Mana nih? (120 kuadrat). Paham nggak nih? 15 kali 16. Bisa dipahami? Kalau ada akarnya, berarti kuadratnya hilang itu. Jawabannya 120. Oke, terkait dengan deret, kita coba lagi nih. Nomor 1. Polanya gimana? Ditambahkan dengan kelipatan 4. Tambahkan dengan kelipatan 4. 4. Terus dikali 2, terus kali 2 lagi, kali 2 lagi. Bisa, bisa seperti itu kan banyak jalan menuju Roma ya. Iya. Tambah 3 tambah 4, 7 tambah 8, 4, 15 tambah 16, 32, 31 tambah 32, bisa seperti itu. Bisa juga 3 kali 2 tambah 1, 7 kali 2 tambah 1, jadi 15, 15 kali 2, kan 30 tambah 1, 31 kali 2 tambah 1. 127. Polanya gitu ya. Bisa dipahami ya? Oh, iya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Bisa aja tadi dari siapa tadi berpendapat tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 dan seterusnya. Bisa juga 3 kali 2 tambah 1, 7 kali 2 tambah 1. Jadi banyak jalan menuju Roma. Oke, nomor 2. Nomor 1 jawabannya apa jadi? B. 127 berarti ya. 127. Oke, 127. Tadi 2 belakangnya 4 tambah 1 pasti belakangnya 5. Berarti jawabannya berapa? Oke. Nomor 2. Polanya gimana nomor 2? Kalau dilihat bilangannya itu menurun terus gitu. Kalau menurun terus berarti kita diagnosisnya adalah dikurangkan dengan bilangan bilangan gitu. Rupanya dikurang dengan bilangan kuadrat ya.
dikurang 1, Ya. dikurang Kurang 4, dikurang 9, dikurang 16, 16, dikurang 25. Berarti habis itu dikurang berapa? 36, Betul, dikurang 3. Kalau dikurang 36 berarti nilainya 9 kurangnya 6, 25. 73. Habis 73 dikurangi 36 dikurangi 73 kurangnya 49, 13 kurangi 9, jadi 3 kurang 4, 7324. Oke. Kemudian bisa juga soalnya selain dalam bentuk pola seperti ini, tampilannya ada tengahnya yang kosong gitu. Kayak nomor 8, tengahnya kosong. Kita harus melengkapi tengahnya. Kemudian bisa juga nomor 7 juga sama, tengahnya kosong. Bisa juga tampilannya dalam bentuk soal seperti ini. Oke. Polanya dalam bentuk seperti ini. Oke, sekarang kita coba evaluasi dulu dari soal-soal itu. Kita sajikan secara acak soal-soalnya. Karena ini satu pertemuan ya, jadi nggak bisa tercover semuanya. Tapi saya coba review dari materi yang atas dulu. Oke. Nomor 1, yuk kita hitung cepat. Yuk, nomor 1 jawabannya apa? Boleh pakai coret-coret? Berapa kali berapa? 22 kali 7. Oke, 22 itu kan udah jawabannya. 22 kali 7 ada 23 kali 7 nih. 23 kali 7. 23 kali 7. Oke. Belakangnya 3, belakangnya 7. Jadi belakangnya berapa nih? 161. 161. Oke, betul. Bravo. Nomor 2? 40 kali 2,2. 40 dikali 2,2. 32,4. Yang sama 2,2 nya kita keluarkan. Sisa dalamnya 40 kan? 40 dikalikan 2,2. Berarti jawabannya 88. betul, 88. Nomor 3, nomor 4 analog aja. Nomor 6 seperti tadi. Boleh nggak 1 menit nomor 6? Silakan. Jawabannya berapa? Saya sambil coret-coret juga. Itu satu langkah selesai juga nih. Yang sama kita perhatikan. Kelasnya 2,76. Tambah 7,24. Ini mirip sama soal tadi ya, tapi beda ya, soalnya bukan tadi. Yang sama 6,51. Jawabannya berapa? Sebentar. Minus 2. Minus 2, bukan? Bukan minus 2? Kak, itu bagus. Ya. Maaf dan teman-teman semua, kita nanti selesai di jam 9 ya. Oke. Tinggal berapa menit lagi? 6 menit. 6 menit. Ya, 6 menit lagi ya. Oke. Boleh nomor 6 silakan teman-teman. Ada yang sudah dapat? Berapa jawabannya? Halo? 2. Ada yang menjawab benar? 5/4. Betul, 5/4. 10/8 ya, diperluasnya tadi ya, 10/8. 5/4, nomor 7, 8, 9. Itu analog juga. Nomor 10 deh, nomor 10. 75 kan 75 tambah 85 kan 85. Buat 78, 56. 12, 8, 50. Betul, jawabannya 12, 8, 50. Nomor 11, analog. Nomor 12. Jawabannya di sini. 4 kali 5. 4 kali 5, 20. 20. Alfa. 0, Betul, oke. Yang lain analog, 19. Tuh. 89.
Betul, 8091, 15. Sekarang dibalik, akar 4225. Akar 4225 berapa? 6. 65. Betul, 65. Tambahkan akar 325. 55. Betul, 55. Sehingga jawabannya? 65 tambah 55. 120. Betul, 120 apa? Ini nomor 17. Pakai cara A bin B, A plus B aja. Dijumlahkan 50, dikurangkan 100. Jadi Dikali 100. 250. 25.000. 25.000, betul nomor 22. 22.625. 999,9. 999,9, betul, 22 Ini analog semuanya nomor 30. Puluh. 548. Jawabannya berapa? 548. Bukan 548. 800. Betul, 800. Jawabannya 800. 674 tambah 126 dikalikan 674 kurang 126. Rupanya bisa digunakan. Jadi jawabannya 674 tambah 126 aja, 800. Oke. Lain analog semuanya. 34. Empat. 9. Oke, langsung jawabannya A, B, C, D. Dari. Jawabannya A, B, C, D. Atas itu 3, bawah itu 5. C. Jawabannya Charlie. Karena 9 Ya, ini kombinasi aja. Nomor 43, udah ya 43 ya. 5/3, 5/3, berarti 5-nya. 5/3-nya ada 5. Jawabannya 5/4, betul. Kasih aljabar untuk biasa aja. Nanti boleh soal ini saya kirim buat latihan. Oke. 59. 59. Ayo, 1 menit lagi. Mas 9, 14,286% dari 2870 terdekatnya. 410. Betul, 410 Charlie. Oke. Oke, silakan nanti bisa coba sendiri ya. Satu soal lagi deh. Satu soal lagi. Kalau 85 cepatnya gini, 12,5% dari 48, persen dari 60. Itu kan bentuk perkaliannya. Oh, jam 9 pas. Cara cepatnya. B. Ya, enggak Angel ya. B. 8 sama dengan E. Persennya kita coret persennya boleh dicoret. Dikali 60. Kita sederhanakan. Boleh 48 dengan 60 disanakan. Misalkan bagi 6 juga boleh, silakan. Bagi 6 sisanya sini 8, bagi 6 sini 10. Oke. Rupanya masih bisa bagi 2 lagi. Sini 5, ini 4. Oke. Bentar kok jadi 50 pula. Oke. Jadi 12,5 dikalikan 4 dibagi 5. Oke ya. Iya. Oke, triknya gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan soal dalam bentuk soal cerita seperti ini, perbandingan juga pasti ada karena perbandingan baik nilai maupun perbandingan terbaik itu salah satu indikator juga yang selalu muncul di soal scholastik, soal TPA maupun soal kecerdasan itu selalu ada gitu ya.
Jadi perbandingan terbalik dengan perbandingan senilai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Kak Angel. Silakan Kak Angel. Oke, terima kasih Kak Tuh Bagus. Wow. Iya ini banyak yang komen ini buru-buru banget tuh. Tapi tadi aku nyimak dari tadi nih teman-teman sangat antusias ya Kak ya. Aku lihat semuanya aktif untuk bertanya, kemudian juga untuk sama-sama gitu beneran mencoba soalnya. Dan semoga teman-teman sudah lebih tercerahkan gitu. Apakah sudah lebih tercerahkan kawan-kawan nih yang hari ini ikut dari awal? Oh oke, ini udah ada yang komen nih. Iya Kak, soalnya nggak tahu semua cara cepatnya gimana. Oke, siap. Oke, syukurlah kalau begitu ya kawan-kawan semua. Nah, sebelumnya aku juga mau terima kasih banyak untuk Kak Tuh Bagus untuk ilmunya malam hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah semangat sampai akhir belajar bersama kami, apalagi kawan-kawan yang tadi ada di Indonesia bagian timur, ada juga di Indonesia bagian tengah. Salut sama kalian. Dan kelas malam hari ini akan segera selesai, tapi aku ada beberapa pengumuman terlebih dahulu sebelum kita nanti akan foto bersama. Pengumuman yang pertama, tadi udah banyak juga yang komen, kalian minta rekaman tentang rekaman kelas malam hari ini akan kami bagikan di linknya nanti di grup Telegram. Jadi buat yang belum join, silahkan join, linknya ada di Instagram punya Arti. Dan pengumuman yang kedua, minggu depan kita bakal ada kelas lagi, kelas persiapan TBS, tapi dengan materi verbal dan penalaran logika. Kalau malam hari ini kita hanya fokus ke numerik saja dengan Kak Tuh Bagus gitu. Dan supaya tidak ketinggalan update, jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita ada di @punyaarti_ untuk Instagram, dan di TikTok kita ada di @punyaarti. Terakhir, aku meminta bantuan buat kawan-kawan mengisi feedback kelas hari ini supaya kami dan juga Kak Tuh Bagus sama-sama bisa belajar dan bertumbuh menjadi lebih baik seperti kalian. Udah, itu aja pengumuman untuk malam hari ini. Kita akan akhiri dengan sesi foto bersama. Silahkan buat kawan-kawan yang ingin menunjukkan wajah ganteng dan cantiknya, boleh on cam. Kita akan dipandu oleh Kak Marvina. Silahkan Kak Marvina. Maaf mau nanya. Oke, ditunggu teman-temannya. Untuk PPT sama soalnya nanti kira-kira dibagi juga nggak atau rekamannya aja? Kak Tuh Bagus? Iya, boleh nanti saya kasih soal dan juga PPT-nya ya. PPT dan juga soalnya nanti saya sharekan ke Kak Angel, nanti biar Kak Angel share ke teman-teman ya. Siap. Terima kasih Kak. Ya, kalau mau follow Instagram juga, kita juga sering update story soal TPA gitu, mungkin berapa minggu sekali update story-nya soal TPA, bukan foto-foto jalan-jalan gitu ya. Silakan di tubagusPamungkas.2020. Iya, boleh. Iya, betul. Silahkan di-follow kawan-kawan. Oke. Silakan Kak Marvina. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Next, slide kedua. Ya. Oke, sudah Kak Angel. Oke, terima kasih banyak. Oke, itu aja kelas malam hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Tuh Bagus yang sudah berbagi ilmu dan juga meluangkan waktu untuk kita semua. Kami doakan supaya kakak selalu sehat dan semakin sukses berkarya dimanapun berada. Dan juga buat kawan-kawan semua semangat untuk terus menjalani proses seleksi LPDP, terus berlatih dan juga selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan dan nanti pantau terus Instagram punya Ati dan juga Instagram Kak Tuh Bagus karena kita akan ada lagi kelas-kelas lagi di depan ya Kak ya. Semoga sukses semuanya ya, yang mau apply beasiswa semoga lolos semuanya, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan jauh lebih baik dan jauh lebih berprestasi lagi.